Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Prostitusi berkedok toko baju digerebek petugas gabungan. Buka tambang pasir ilegal, polisi tangkap pengelola. Pedagang mengeluh sulit mendapat minyak goreng kemasan. Petugas gabungan dari polisi dan Satpol PP menggerebek sebuah toko pakaian di Jalan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Toko pakaian tersebut digerebek karena menyediakan jasa prostitusi online di lantai 2. Dari penggerebekan tersebut, petugas menangkap 6 orang pekerja seks komersial dan 10 pria hidung belang. Sekretaris Dinas Satpol PP Tangerang Selatan mengatakan, jika dari hasil penyelidikan petugas, prostitusi telah berlangsung 1 tahun terakhir. Di situ tempat jualan baju yang tersusun rapi, harga murah. Di dalamnya di samping toko baju itu ada salonnya, dan di lantai 2 dan lantai 3 ada kamar-kamar yang disiapkan untuk terapi. Sementara itu, seluruh pekerja seks komersial dan pria hidung belang beserta pemilik toko pakaian pun digelandang ke kantor Satpol PP guna pendataan dan penyelidikan lebih lanjut. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Anggota Sat Narkoba Polres Serang menangkap kurir narkoba saat sedang mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada pelanggan. Pelaku berinisial SR ditangkap di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang. Dari tangan SR, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 0,39 gram dan juga ponsel yang biasa digunakan untuk bertransaksi. Kepada polisi, SR mengaku jika sabu-sabu didapat dari seorang bandar berinisial F. Selain menangkap SR, polisi juga menangkap seorang kurir berinisial DA saat turun dari angkot di daerah Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Dari tangan DA yang berprofesi sebagai pedagang baju, polisi menyita 4 paket sabu-sabu. Pelaku mengaku terpaksa berjualan sabu-sabu karena penghasilan sebagai pedagang baju menurun drastis. DA membeli sabu-sabu ke seorang bandar di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Pada saat dilakukan penangkapan di depan rumahnya, kita amankan handphonenya dan ternyata di sana udah ada titik-titik yang mana dia udah menyebar sabu, udah dititik-titikin sama dia di tempatnya, ada yang di tiang listrik, ada yang di tembok. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang menangkap seorang pria berinisial SR dalam kasus penambangan pasir ilegal di Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang. Pengungkapan kasus penambangan pasir ilegal ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas penambangan. Mendapat laporan tersebut, anggota Satreskrim Polres Pandeglang langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut. Pengelola tambang tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak terkait. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan pengelola tambang pasir sebagai tersangka. Kegiatan tambang ilegal di Kecamatan Cigelis sudah berlangsung selama 7 bulan. Setiap harinya, pelaku bisa menjual pasir sebanyak 5 hingga 10 kubik dengan harga Rp50.000 per kubik.
Perkara terkait tindak pidana penambangan liar, tambang pasir tanpa izin ataupun penambangan pasir ilegal, yang dimana pengungkapan ini berawal dari adanya laporan dan keluhan dari masyarakat terkait kegiatan yang ada di wilayah Cigelis. Sementara SR mengaku tanah tersebut disewanya dari orang lain sebesar 50 juta rupiah untuk diambil pasirnya. SR menjual pasir tersebut langsung ke konsumen yang datang langsung ke lokasi. Kurang lebih 7 bulan. Itu di tanah milik sendiri, sewa atau gimana Pak? Tanah orang cuma sama sewa. Berapa tuh Pak sewanya Pak? Untuk per kubik kah atau per bulan, minggu atau gimana Pak? Sewanya? 50 juta ini sewanya. Setahun apa per bulan? Sehabisnya pasir itu. Oh, sehabisnya pasir. Atas perbuatannya, SR dijerat Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Masyarakat saat ini kembali dikeluhkan dengan sulitnya minyak goreng murah yang sejak 2 pekan terakhir mulai langka. Seperti terpantau di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang, mayoritas pedagang sembako mengeluhkan hilangnya peredaran minyak goreng kemasan dari Kementerian Perdagangan, yakni Minyak Kita. Menurut pedagang, kelangkaan minyak goreng kita sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Jikapun ada, harga minyak goreng kita naik di kisaran 16 sampai 17 ribu rupiah per liternya. Selama ini minyak kita banyak diburu oleh warga karena harganya yang lebih murah dibanding merek-merek yang lain. Kini para pedagang kembali terpaksa menjual minyak goreng curah yang harganya lebih mahal dibanding minyak goreng kita untuk kebutuhan konsumen. Mulai menjadi primadona daripada masyarakat karena terjadi selisih harga yang cukup tinggi dari minyak kita yang harga HET 14.000 per liter, sedangkan minyak premium bisa di harga 17 sampai 21.000 yang paling murah. Para pedagang berharap pemerintah menambah pasokan minyak goreng subsidi merek Minyak Kita agar tidak kian membebani ekonomi warga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.